Hai, gue Nurul Anwar, selamat datang di channel 2. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang film-film Korea bersama teman gue di Sotoy Film. Bagus sekali. Jadi gue akan ngobrol-ngobrol sama teman gue Almon. Yap, kenalin nama gue Almon. Kita ada channel ya. Yap. Tentang film-film, jadi buat teman-teman yang suka sama film atau suka nungguin review film, kita ada channelnya namanya Sotoy Film. Nah, kalau di sini kita nggak, jadi kalau channel lu mah kayaknya nggak akan ngebahas film mulu ya. Enggak lah. Pokoknya yang berhubungan dengan Korea aja. Yoi. Kita akan ngebahas tentang perkoreaan duniawi. Ekonomi akan dibahas tuh. Enggak ya? Elit global gitu. Global ya. Oke. Nah, video kali ini karena ada Sotoy Film, gua pengen minta Sotoy Film untuk merekomendasikan film-film Korea yang menurut dia keren. Oke, kalau ngomongin soal film Korea, gue udah banyak belum nonton film? Sebenarnya gue tuh baru nonton film Korea tuh ya. Maksudnya gue nggak banyak nonton film Korea. Kayaknya pertama kali film Korea yang gue tonton itu tuh di TV di channel di stasiun TV mana ya kalau nggak salah, Kompas kalau nggak salah waktu itu. Kompas? Pernah ada dia kayak movie. Jadi jadi tuh gue lupa judulnya apa, cuman datang dari masa lalu ke masa depan, terus dia bisa berubah jadi kelinci atau apa gue lupa judulnya apa gitu. Apaan itu? Pakaiannya tuh yang topi yang gitu tuh, yang ada muncungnya gitu. Joseon ada. Iya Joseon. Gue cuman judulnya nggak tahu apa, cuman emang gue ngelihat di situ ya, di era itu gue lupa tahun berapa, CGI-nya, animasi visual effect-nya keren buat gue gitu. Anjing, Korea bisa bikin kayak gini ya gitu. Wah, keren juga. Dan itu pertama kali gue nonton film Korea. Dan setelah itu kayaknya gue udah nggak nonton lagi, tapi malah beralih ke drama Korea. Drama Korea. Jadi menurut lu nih, film-film yang lu rekomendasikan untuk ditonton, film Korea yang paling lu rekomendasikan lah. Salah satu tadi apa? Burning ini kalau nggak salah tahun 2017 dan dia jadi salah satu nominasi sebuah festival film juga. Gue lupa pastinya apa tuh festivalnya. Cuman memang film ini bisa dibilang apa ya? Gue bingung juga sih. Kesel iya, bingung juga iya, terus ini maksudnya apa gitu. Karena film Burning ini kalau nggak salah yang main ada si Yoo Ah In, terus ceweknya gue lupa siapa, sama Stephen Yeun. Ini dia tuh aktor Hollywood sebenarnya. Dia main, gue nonton pertama kali dia di The Walking Dead. Dia ada main di situ. Main The Walking Dead? Iya, The Walking Dead. Nah, gue sebenarnya nggak tahu nih film cerita soal apa, tapi yang nonton tuh akan ngikutin aja, udah akan ke bawah. Jadi tuh kayak kehipnotis aja gitu. Yuk udah ikutin aja, sampai di endingnya. Akhirnya anjing kesel sendiri nih, maksudnya apa sih? Nah, kalau buat gue biasanya film yang model-model gitu bagus, karena kalau misalkan lo nonton film dan setelah endingnya masih kepikiran sama lu, itu tuh salah satu film-film, ciri-ciri film yang emang brengsek. Film yang inilah ya, maksudnya yang bisa didiskusikan setelah ini ya. Nah, banyak beda sama film misalkan lo nonton film endingnya udah gitu doang. Oh, dia bahagia udah gitu kan. Kalau ini happy ending bisa dibilang enggak juga, karena di sisi lain juga ini kelihatan jahat gitu. Terus happy ending buat siapa gitu kan. Tapi kalau misalkan lo nonton ini mungkin apa ya, pace-nya tuh alurnya tuh agak lambat. Jadi lo harus betah-betah nonton gitu ya. Karena memang alurnya lambat banget, dan ini memang ceritanya yang bagus lagi adalah menjual visualisasi perdesaan Korea juga. Emang keren Gila, perdesaan Korea juga bagus banget, dan pengambilan gambarnya tuh memang ala-ala festival lah. Iya. Lu tahu kan film festival kayak apa, jual itu. Cuman buat lo mungkin yang memang suka film Korea dan kayaknya belum pernah nonton Burning, itu jadi salah satu film yang lo harus tonton. Keren ya. Keren. Selanjutnya, ini pasti orang juga udah nonton semua kayaknya, dan ini juga heboh banget kan kemarin di Oscar dapat penghargaan sebagai Best Picture kan, yaitu film Parasite-nya Bong Joon-ho. Apa sih Bong Joon-ho? Bong Joon-ho ya. Gue lupa tau. Gue sampai bikin foldernya dia ya di PC gitu. Gue kasih nama Bong Jae-asia. Bong Jae-asia. Jadi semua filmnya gue kumpulin semua kan dari Barking Dog, kemudian Memories of Murder, Mother, terus The Host, Okja, Snowpiercer, sampai akhirnya Parasite. Dan ini mungkin di antara film-filmnya Bong yang gue rekomendasikan adalah film Parasite, karena
apa ya, bisa dibilang agak sedikit enteng untuk dicerna karena Betul, karena film-film yang lain mumet. Mumet lo. Apalagi nonton Memories of Murder. Memories of Pusing lo. Murder. Kesel lo nonton lo. Puyeng. Dan kalau untuk apa ya, dari apa ya tipe film festival, karena kan ini juga dia di Iya, awalnya kan memang dari festival film Cannes ya. Iya, Cannes, ya. Untuk tipe-tipe film festival ini bisa dibilang film yang cukup pop gitu. Jadi enak untuk dicerna, untuk ditonton, diikutin juga nggak pusing-pusing banget. Dan Parasite kelihatan banget apa ya namanya ya, kerja kerasnya Bong, karena kan set building si rumah itu juga dibikin kan beneran kan. Jadi nggak mau, dia tuh seingat gua Bong itu nggak mau rumahnya udah jadi kan. Jadi betul, pengen dibangun dari nol gitu rumahnya. Dibikin dari nol, dan itu yang bikin amazed juga. Dan Bong, kalau nggak salah gue baca artikel juga, Bong itu pengen bikin film harus ada storyboardnya dulu, diliatin dulu, oh nanti adegan gini baru take. Jadi nggak mau asal take aja, jadi harus bikin storyboardnya. Dan itu juga yang akhirnya mungkin membuat film ini bisa dapat Oscar. Iya sih, karena keren banget. Apa ya, menarik perhatian semua. Bahkan ini pun apa ya, unsur-unsur kesenjangan antara si miskin dan si kaya kan kenceng banget. Iya betul. Dan di Amerika Serikat pun sempat banyak jadi bahan omongan kan. Karena kalau nggak salah istrinya John Legend, Chrissy Teigen, orang kaya banget ya. Nonton itu pun seneng. Jadi bukan dari sisi orang kaya yang orang kaya nggak gitu kok. Enggak, dia emang seneng aja ngeliatnya dan bagus. Kayaknya relate deh. Relate kayak emang gue gitu sih kan. Kayak gue emang nggak tahu ya istri Chrissy Teigen gimana. Kayak gue emang gitu deh. Dan itu menjadi salah satu film favoritnya Obama. Parasite ini gokil emang. Dan ya, pantas lah dia yang ini ya. Iya. Nah, Oscar gitu. Dan ada deretan yang main juga kan, aktor-aktornya keren-keren. Ada Song Kang-ho kan. Song Kang-ho siapa sih yang ada Park Sodam. Iya betul. Terus juga ada Choi Woo-sik kan, idola wanita kan. Choi Woo-sik sama aktor film. Kayaknya sih dia akan fokus ke movie deh. Movie ya kayaknya. Kayaknya sih, gue udah jarang ngeliat dia di drama sih. Tapi dia pernah main drama? Pernah. Gue lupa deh drama. Setahu gue sih pernah deh Choi Woo-sik. Choi Woo-sik juga ya, itu juga keren. Terus siapa namanya yang main? Ini Lee Sun Kyu yang jadi orang kayanya. Jadi orang kayanya. Bapaknya. Terus si yang istrinya siapa namanya? Gua itu istrinya gue lupa namanya siapa. Dan mukanya familiar banget sih kalau misalkan lo ngikutin drama Korea, film Korea gitu. Terus juga yang jadi pembantunya juga aktingnya juga bagus. Di sini semua keren sih. Keren semuanya, nggak ada nggak ada scene atau nggak ada karakter yang terbuang sia-sia, semuanya punya peranan penting. Park Seo Joon yang datangnya cuma sedikit gitu ya, sedikit. Bagus sih, dia maksudnya ada andil lah. Iya, dia juga punya andil di situ. Dan ini beneran plot twist banget, siapa yang ngira akan dibawa ke sana. Film yang bisa ngebawa lu kok gitu sih? Gitu. Dari ketawa, oh gitu, oke, kok gini. Iya. Dan kalau nggak salah kan ini juga sebenarnya komedi tragical gitu kan. Jadi kayak memang tragedi komedi aja sebenarnya bisa dibilang. Dan semuanya juga di set bagus banget, ceritanya juga bagus. Plot twistnya juga gila, dan seneng aja sih gua ngelihat maksudnya akhirnya Korea juga membuktikan bahwa industri filmnya juga sama besar kayak Hollywood. Dan itu juga menjadi sejarah pertama juga di sepanjang Oscar ada film non bahasa Inggris dan film dari Asia pertama yang dapat Best Picture. Gokil sih Bong. Itulah Parasite. Makanya gue bilang Bong cahaya Asia. Oke, selanjutnya ini sebenarnya gue pengen masukin film Bong lagi, cuman kan udah ya, jadi gue ganti yang lain. Kalau film Bong Joon-ho pasti masuk banyak semua. Banyak sih, makanya ini gue di luar Bong ya, gue masukin Extreme Job sih. Oh iya, Extreme Job. Nah, buat teman-teman yang juga kalau pengen pertama kali nonton film Korea, mungkin ini juga salah satu film yang kita bisa rekomendasikan. Betul, bisa direkomendasikan. Karena filmnya enteng sekali. Enteng dan beneran lucunya ya lucu ala kok. Ya gua nggak tahu sih, gua belum pernah lihat format komedi yang kayak gitu, dan kayaknya baru pertama kali di Extreme Job, dan gue juga ngakak abis-abisan gitu gua. Filmnya itu kalau Extreme Job, buat yang belum nonton ya, Extreme Job itu ceritanya tentang polisi yang underdog lah ya. Udah di inilah karirnya gitu. Udah dibawa, makanya polisi yang dianggap remeh lah. Bahkan hampir dipecat kan? Hampir dibubarkan timnya. Gitu. Dan sebenarnya tujuannya adalah menangkap bandar narkoba. Iya, narkoba. Nah, cuman di tengah
misinya itu ya banyak banget keanehan-keanehan yang dihadapi. Yang paling bikin gue ngakak banget sampai akhir ya. Jadi kan pengintaian kan. Sampai akhirnya beli restoran ayam goreng yang hampir bangkrut. Jadi dia intinya nanti akan jadi tukang ayam goreng si kelompok polisi. Dan lucunya paku. Itu yang bikin gue ketawa banget, anjing. Lu tadinya tuh cuma buat tempat pengintaian dan akhirnya lu masak terus laku. Dan lucunya juga kan mereka sampai voting kan, nih siapa yang bikin ayam nih. Yang paling jago ya udah itu yang bumbu resep yang dipakai. Dan akhirnya beneran laku. Ya ini kata pas gitu. Gue yang inget scene yang paling gue itu saat itu kalau saya namanya Lee Dao-hee deh. Iya. Pokoknya yang dia tuh yang paling serius lah tuh. Dari polisi yang datang di lu gimana sih, kita nih polisi. Masa lu pada ini ya gimana rame penghasilan emang berapa dapat lu 3 juta won atau berapa gitu. Oke. Langsung dia bukan mengerangkan duit aja gitu. Ternyata gaji maksudnya uangnya cukup besar ya. Gede besar ya gue. Ketimbang tuh dia digaji sebagai polisi gitu. Itu gokil sih. Gokil. Dan sebenarnya juga ada plot twist juga kan di ending. Akhirnya semua karakter ini assemble cast-nya dijelasin nih. Sebenarnya dia siapa. Jadi kan akan ada beberapa apa sih? Nah, di awal tuh dikasih tahu nih selipan-selipannya. Nah, nanti di akhir film itu lu akan dijelasin kenapa dia bisa didapat julukan ini. Akan dijelasin di akhir film. Dan sepanjang film lu pasti akan ketawa, lucu, banyak keanehan-anehan. Dibilang absurd sih ya, bisa bilang absurd. Cuman masih masuk akal juga gitu. Absurdnya masih keterima lah. Maksudnya kan masih masuk akal ketika lu beli restoran ayam yang udah mau bangkrut terus akhirnya lu kelola. Dia pakai uang pensiun gitu. Uang pensiun. Iya kan uang apa gitu. Bininya takut bener. Dan akhirnya kan pulang bawa tas kan, bawa beliin belanja gitu. Itu uangnya hasil dari jualan ayam. Aduh goblok. Ya lucu ya, kata dia bawa pulang bawa duit apa tas gitu pas dilihat tas beneran gitu. Iya. Langsung, "Yaudah aku mandi dulu." Bininya. Goblok gitu. Karena emang diliatin itu kan yang main yang jadi ini kan, yang jadi si penasihat juga di Kingdom kan, siapa namanya? Iya, Ryu Seung-rock. Ryu Seung-rock itu aktor kawakan. Aktor kawakan juga kan, diliatin waktu awal-awal emang bininya malas, nyentuh juga malas, ngurus juga malas karena nggak bawa duit pulang gitu kan. Pas bawa duit, lihat langsung mandi. Anjir, gokil gitu. Dan pasti kita juga tahu kan adegan setelahnya apa, cuman nggak ditayangin gitu. Itu gokil sih. Dan semua case-nya menurut gua berperan sangat baik, lucu-lucu semua. Dari yang si ketuanya itu, yang cewek juga lucu. Dihani, jadi cewek itu yang orangnya Dihani kan. Lucu semua. Dan asik untuk diikutin dan enteng sih ceritanya. Ketimbang sama film ini yang mainnya si siapa? Yuna apa? Exit ya? Exit. Kalau Exit sama Extreme Job, gue lebih suka Extreme Job. Lucunya ya, sama-sama komedi sih. Sama-sama komedi. Mungkin lebih Extreme Job tuh emang nggak ada ini sih, nggak ada obat. Karena ya gitu, meskipun cerita komedi, tapi lawannya tuh beneran penjahat. Bukannya penjahat-penjahatan. Berantemnya beneran berantem. Gitu. Dan ada actionnya juga di akhir-akhir, dan plot twist-nya gokil. Itu sih tadi 3 film rekomendasi buat lo yang memang pengen nonton film Korea. Karena gue gak banyak nonton film Korea. Jadi 3 dulu aja. Dan itu memang kalau kan genrenya juga agak beda-beda tuh. Beda-beda. Lu bisa milih juga nih mau nonton film apa yang dulu nih. Misalnya mau yang lucu-lucuan dulu ya bisa nonton Extreme Job dulu. Atau pengen nonton yang kalau Parasite mungkin udah banyak yang nonton lah ya. Betul. Atau yang belum pernah nonton, coba deh nonton Parasite. Kalaupun udah nonton lagi juga nggak apa-apa. Iya, karena Parasite emang bagus banget. Terus ya tadi yang Burning kalau emang mau agak sedikit dibikin pusing ya, kesel gitu. Itu bisa nonton Burning ya. Oke. Gitu aja kali ya. Siap. Thank you Almond dari Sotoy Film. Jangan lupa di subscribe Sotoy Film. Ya. Mungkin di sana juga akan ada review film-film yang lain ya. Pasti. Kita juga nanti kayaknya akan ngebahas beberapa film Korea juga ya. Betul. Oke. Jadi nggak usah ke channel lain lah. Supaya channelnya banyak yang nonton. Oke, thank you Nyonya. Sama-sama. Kita balik lagi di video selanjutnya. Bye.